Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang efisiensi dan konservasi energi di sektor transportasi jalan. Mengapa efisiensi dan konservasi energi transportasi jalan ini penting? Kita sudah tahu bahwa transportasi jalan itu menggunakan kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor, mobil, truk, maupun bis. Setidaknya ada 6 isu yang menyertai sektor transportasi jalan ini. Yang pertama, isu lingkungan. Yang kedua, isu angka kecelakaan. Yang ketiga, isu kesehatan masyarakat. Yang keempat, isu impor BBM. Yang kelima, isu subsidi BBM. Dan yang keenam, isu biaya rumah tangga. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu tentang isu ini, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas mengapa efisiensi dan konservasi energi di sektor transportasi jalan ini sangat penting. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu isu yang menyertai transportasi jalan. Isu yang pertama adalah soal lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, pemanfaatan dan penggunaan kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang. Emisi gas buang ini menghasilkan gas-gas yang dapat merusak lingkungan. Isu lingkungan ini berkaitan dengan perubahan iklim yang menghasilkan cuaca yang ekstrim di muka bumi. Sekarang kita sering mendapatkan hujan yang ekstrim sehingga menimbulkan banjir besar, kemudian kekeringan yang ekstrim yang membuat masyarakat kekurangan air, termasuk kerusakan bangunan akibat hujan asam. Hujan asam itu juga mengakibatkan rusaknya kehidupan. Hutan, hewan, dan ekosistem mengalami kerusakan akibat turunnya hujan asam. Nah, isu yang kedua berkaitan dengan angka kecelakaan. Setiap tahun di Indonesia kita mengalami lebih dari 100.000 kecelakaan dengan kematian lebih dari 40.000 jiwa. Sehingga ini memerlukan perhatian khusus agar angka kecelakaan ini berkurang dan angka kematian berkurang. Di samping angka kematian yang berkurang, tentu saja angka kesakitan, angka cacat dari korban dapat dikurangi. Nah, isu yang ketiga adalah berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Emisi gas buang itu juga menghasilkan gas-gas beracun yang dapat mengganggu atau mempengaruhi kesehatan manusia. Di antaranya adalah infeksi saluran pernafasan, kanker, kematian janin, iritasi mata, dan lain-lain. Dengan biaya yang sangat besar yang harus ditanggung adalah sebesar 38 triliun per tahun. Isu yang keempat adalah impor BBM. Impor BBM kita itu sebesar lebih dari 80 triliun per tahun.
Mengapa kita harus impor? Karena produksi minyak kita tidak mencukupi konsumsi BBM di dalam negeri. Sehingga kita mau tidak mau harus mengimpor BBM. Yang kelima adalah soal subsidi BBM. Subsidi BBM kita sangat besar, sebesar 16 triliun rupiah per tahun. Bisa kita bayangkan seandainya sebesar 16 triliun itu kita gunakan untuk hal-hal lain selain untuk konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, isu yang terakhir itu berkaitan dengan belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga untuk BBM itu sebesar 10-40% dari pendapatan rumah tangga. Ini angka yang sangat besar, sehingga kebutuhan-kebutuhan lain yang pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain terkalahkan oleh konsumsi bahan bakar minyak. Nah, dari berbagai isu tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang paling mudah kita lakukan adalah melakukan efisiensi dengan menggunakan kendaraan bermotor yang mempunyai teknologi terbaru. Teknologi yang baru akan menjamin bahwa efisiensi bahan bakarnya tinggi. Tetapi hal ini menimbulkan biaya tinggi. Karena kita diharuskan membeli kendaraan dengan teknologi yang tinggi. Nah, cara lain yang biayanya lebih murah, relatif lebih rendah adalah dengan melaksanakan konservasi energi. Konservasi energi bisa kita lakukan pada saat kita menggunakan kendaraan bermotor. Seberapa besar potensi penghematan konservasi energi di sektor transportasi jalan? Kita lihat, jika harga BBM rata-rata adalah 10.000, kita menggunakan patokan Pertalite, kemudian pemakaian BBM 10 liter per hari, maka kita akan dapat skema penghematan sebagai berikut. Jika kita menghemat 5% saja, dalam satu hari kita menghemat Rp5.000. Dalam satu minggu kita menghemat Rp35.000. Dalam satu bulan kita menghemat Rp150.000. Dalam satu tahun kita menghemat Rp1.825.000 dan dalam waktu 10 tahun kita mendapatkan penghematan Rp18.250.000. Begitu seterusnya, dengan kita bisa berhemat 20% saja, maka dalam waktu satu minggu kita bisa berhemat Rp140.000 dan dalam waktu satu bulan kita menghemat Rp600.000 dan dalam waktu satu tahun kita berhemat Rp7.300.000 dan dalam waktu 10 tahun kita dapat menghemat Rp73 juta. Penghematan yang sangat besar. Sehingga kalau kita membelanjakan BBM dengan penghematan yang sedemikian besar, kita dapat menggunakan penghematan ini untuk belanja hal yang lain. Nah, di dalam kita melaksanakan konservasi energi, tidak saja kita secara pribadi yang diuntungkan, tetapi juga secara nasional kita akan mendapatkan potensi ekonomi karena penerapan konservasi energi di sektor transportasi jalan. Kita akan melihat potensinya dari subsidi BBM, negara akan menghemat Rp24,29 triliun. Dari biaya kesehatan bisa dihemat Rp7,7 triliun. Kemudian dari kerugian kecelakaan lalu lintas sebesar 12 triliun. Sehingga secara nasional bisa dihemat 96,2 triliun. Potensi yang sangat besar,
Sehingga 96,2 triliun itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih penting daripada kita gunakan untuk membeli atau memboroskan bahan bakar minyak di kendaraan bermotor. Nah, teman-teman mahasiswa, setelah tadi kita membahas isu yang menyertai penggunaan energi di sektor transportasi jalan beserta potensi ekonomi dan potensi penghematan BBM, kita sekarang membahas konsumsi energi dan emisi kendaraan bermotor. Nah, sebagaimana kita ketahui, 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 agar kendaraan bermotor itu bisa berjalan, maka diperlukan daya. Nah, daya itu diperoleh dari bahan bakar minyak yang dibakar di dalam silinder dengan mencampurkan udara. Bahan bakar minyak secara kimia itu karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan timbal. Timbal digunakan untuk meningkatkan angka oktan. Pembakaran itu memerlukan udara. Nah, udara sebagian besar terdiri dari oksigen dan nitrogen. Dan sebagian kecil yang lain itu gas-gas mulia. Hasil pembakaran kendaraan bermotor ada dua. Yang pertama adalah emisi yang normal dan yang kedua emisi yang beracun. Secara normal, hasil pembakaran bahan bakar minyak dengan udara itu adalah karbon dioksida, uap air, dan nitrogen. Yang lain, emisi beracun adalah nitrogen oksida, sulfur oksida, dan karbon monoksida. Nitrogen oksida ketika terhirup dan paparan dalam waktu yang lama itu akan membahayakan kesehatan manusia. Nah, selain kedua emisi tadi, pembakaran bahan bakar juga menghasilkan panas. Nah, itu sebabnya kenapa ketika terdapat banyak sekali kendaraan bermotor di satu tempat, kita tidak hanya menghirup udara yang pengap, yang beracun, juga kita menderita atau mengalami panas yang lebih tinggi dibanding jika kita tidak berada di dekat sekumpulan kendaraan bermotor. Sekarang, bagaimana kita mengurangi emisi yang beracun ini tadi? Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mengontrol emisi gas yang beracun. Pembakaran bahan bakar itu memerlukan udara agar bahan bakar bisa terbakar. Mengukur jumlah atau perbandingan bahan bakar dengan bahan bakar minyak diukur dengan menggunakan lambda. Lambda sama dengan 1, artinya pembakaran stoikiometris, yaitu pembakarannya sangat ideal. Artinya seluruh bahan bakar terbakar dan tidak ada sisa gas yang beracun. Jadi secara normal, jika pembakaran terjadi secara stoikiometris, maka yang dikeluarkan dari hasil pembakaran adalah karbon dioksida, uap air, dan nitrogen. Tetapi pembakaran ideal ini tidak pernah bisa kita capai. Jadi pembakaran
di dalam mesin kendaraan bermotor selalu menggunakan udara lebih banyak daripada udara yang dibutuhkan dalam pembakaran yang stoikiometris. Pembakaran stoikiometris kita ukur dengan lambda sama dengan 1. Kemudian untuk pembakaran yang lebih udara, lambdanya lebih dari 1. Nah, untuk mengontrol jumlah emisi gas yang beracun ini, kita men-setting atau mengatur lambda. Dari gambar ini kita bisa melihat jika lambda itu kurang dari 1, ya, menjauh dari 1, maka emisi karbon monoksidanya tinggi. Dan emisi hidrokarbon atau HC itu juga tinggi. HC ini adalah uap bensin yang tidak terbakar. Jadi pada kenyataannya selalu ada bensin yang tidak terbakar dan itu keluar dalam bentuk uap bensin. Sebaliknya, jika lambda itu kita tambahkan lebih dari 1, ya kita menambahkan lambda atau menambahkan bensin sehingga udaranya lebih sedikit, maka kita akan mendapatkan nitrogen oksida yang sangat tinggi. Sehingga daerah lambda yang bisa kita kompromikan di daerah itu. Ya. Teman-teman mahasiswa, di dalam kita melaksanakan konservasi energi di sektor transportasi jalan, kita terlebih dahulu harus memahami sifat-sifat dari mesin. Ada 2 jenis mesin, yang pertama adalah mesin bensin dan yang kedua adalah mesin diesel. Nah, untuk mesin bensin, daya itu akan meningkat sejalan dengan penambahan kecepatan putaran mesin. Dia akan meningkat terus sampai puncaknya itu pada putaran-putaran yang relatif tinggi. Nah, setelah sampai di puncak, jika kecepatan putaran itu ditambah, maka dayanya akan turun. Sifat yang kedua itu adalah torsi. Mirip dengan daya, torsi pada mesin bensin akan meningkat jika kecepatan putaran mesin itu ditambahkan. Hanya saja perbedaannya pada torsi, puncaknya itu terjadi pada putaran menengah. Jika putarannya ditambah, maka torsinya akan turun. Sifat yang ketiga adalah specific fuel consumption. Specific fuel consumption ini adalah perbandingan antara jumlah bahan bakar yang digunakan dibandingkan dengan daya yang dihasilkan. Untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang paling hemat adalah diperoleh dari specific fuel consumption yang paling rendah. Pada mesin bensin terjadi pada putaran sekitar 2.500 rpm. Untuk sepeda motor pasti putaran-putarannya lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mesin diesel, sifat dayanya mirip dengan mesin bensin, yaitu puncaknya terjadi pada putaran-putaran yang relatif tinggi. Jadi kalau putaran ditambah, maka setelah puncak dayanya akan turun.
Nah, sifat yang berbeda dari mesin bensin dibandingkan mesin diesel ini adalah torsi dari mesin diesel itu relatif rata. Jadi kalau tadi mesin bensin itu punya puncak torsi di putaran menengah, pada mesin diesel torsinya relatif rata. Bahkan di sini kita lihat puncak torsinya itu pada putaran yang rendah. Itu sebabnya mengapa mesin diesel cocok digunakan untuk mesin-mesin kendaraan yang sering berhenti jalan atau memerlukan torsi yang besar pada putaran yang rendah. Sifat yang ketiga, specific fuel consumption-nya yang paling rendah itu pada putaran sekitar 1600 rpm. Dengan mengetahui sifat-sifat dari mesin ini, maka kita bisa mengatur strategi bagaimana kita menggunakan kendaraan itu pada efisiensi yang tertinggi atau pada konsumsi BBM yang paling hemat. Nah, selain kita mengetahui sifat dari mesin, maka kita pun harus juga memahami pengaruh posisi gigi transmisi terhadap konsumsi bahan bakar. Di sini kita bisa melihat bahwa posisi gigi satu itu mengkonsumsi bahan bakar paling besar, meskipun kecepatannya rendah. Pada kecepatan yang sangat rendah, konsumsi bahan bakarnya sangat besar. Kemudian, jika kecepatannya ditambah, konsumsi bahan bakarnya turun. Tetapi kalau kecepatannya ditambah lagi pada gigi satu, maka konsumsi bahan bakarnya naik kembali secara tajam. Kalau kita pindahkan ke gigi 2 pada kecepatan yang sama, misalnya pada 20 km per jam, kita bisa melihat pada gigi 2 jauh lebih hemat dibandingkan pada gigi 1. Demikian juga untuk posisi gigi yang lebih tinggi, untuk kecepatan-kecepatan yang sama, itu mempunyai konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Contoh, pada kecepatan 80 km per jam, konsumsi bahan bakar pada gigi 5 lebih rendah dibandingkan kita menggunakan gigi 4 maupun gigi 3. Nah, di sini kita bisa mempertimbangkan gigi manakah yang harus kita pakai pada kecepatan-kecepatan tertentu. Nah, secara umum kalau kita bandingkan pemakaian bahan bakar pada kecepatan-kecepatan yang rendah itu lebih besar dibanding pada kecepatan-kecepatan yang lebih tinggi. Tetapi secara optimum, konsumsi bahan bakar yang paling rendah adalah pada kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam. Sedangkan hubungan dengan emisi bahan bakar, kita bisa melihat di sini bahwa pada kecepatan yang rendah, itu emisi bahan bakar sangat tinggi dan menurun sejalan dengan penambahan kecepatan. Itu sebabnya kita tidak pernah disarankan untuk bekerja pada kecepatan-kecepatan yang rendah. Nah, teman-teman mahasiswa, setelah kita mengetahui apa pentingnya efisiensi dan konservasi energi di sektor transportasi jalan, kemudian kita juga mengetahui sifat-sifat dari mesin, dan juga mengetahui pengaruh kecepatan terhadap konsumsi bahan bakar dan posisi gigi terhadap konsumsi bahan bakar. Kita sekarang dapat mengatur strategi bagaimana melaksanakan penghematan bahan bakar di sektor transportasi jalan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.